قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Surat yang masyhur dan maklum karena acap kali kita membacanya atau menyimaknya di salat Jumat rakaat kedua, yang mana itu merupakan sunnah dari Nabi SAW untuk membacanya di rakaat kedua dari salat Jumat bagi imam. Dan surat Al-Ghasyiyah ini disebutkan dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran. Maqasid suratnya itu, tema-tema dan tujuan suratnya adalah tadhkirun nufusi bimasyahidil qudratil ilahiyyati fil azabi wan na'im. Yaitu gambaran surat ini untuk mengingatkan jiwa-jiwa akan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla tentang azab dan nikmat. Dua hal yang bertentangan, tentang azab dan nikmat, dua hal yang bertentangan, yang disebutkan nanti di surat Al-Ghasyiyah. Maka memang dalam Al-Quran berulang kali manusia itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengingat nikmat. Juga berulang kali, bahkan lebih lagi, untuk mengkhawatirkan atau membicarakan atau mengingat azab. Dua hal yang bertentangan, kontradiktif. Namun kadang di kehidupan ini nikmat dan azab itu bisa sekaligus. Nikmat dan azab itu bisa sekaligus. Satu sisi itu nikmat secara keduniaan, tapi sisi lain itu azab. Seseorang menikmati hartanya yang haram, nikmat di satu sisi dari segi keduniaan, namun azab di sisi lain dari segi terus-menerusnya dia maksiat. Taib, hal lain dari surat Al-Ghasyiyah ini yaitu gambaran tentang dalail dzalika fil ayatil hadirati. Jadi surat Al-Ghasyiyah ini menggambarkan perwujudan kekuasaan Allah Ta'ala di tanda-tanda yang hadir pada kehidupan kita. Bukan khayalan belaka, atau bukan hal-hal yang tidak mungkin terjadi di kehidupan dunia, melainkan it happens. Itu sesuatu yang terjadi di kehidupan dunia. Ya. Tapi jemaah sebelah sana kayak jauh banget rasanya jemaah. Antum kejauhan, kalau bisa sih balik pintu itu lebih bagus. Kurang agak mendekat coba. Ana harus nolehnya itu. Insyaallah enggak ada apa-apain antum jemaah, enggak apa-apa. Nah, ya jazakumullah khair. Jadi mengingatkan jiwa akan kekuasaan Allah tentang azab dan nikmat di tanda-tanda atau di hal-hal yang terjadi di kehidupan kita ini. Itu kan tujuannya litam tali'an nufusu raghbatan wa rahbatan. Agar jiwa ini penuh dengan rasa harap pada Allah dan rasa takut pada Allah. Jadi nikmat kita ingat agar kita berharap pada Allah senantiasa nikmat ini Allah pelihara, dan agar takut pada Allah jika nikmat ini hilang atau pertanyaan di alam kubur dan di akhirat itu berat buat kita. Kita khawatir itu. Juga kita ingat azab, ya musibah atau ancaman Allah Ta'ala terhadap orang yang berbuat dosa besar, agar jiwa kita itu penuh dengan
rasa harap kepada Allah semoga kita dihentikan dari dosa-dosa itu atau dihindari darinya, atau semoga Allah Ta'ala maafkan kita. Dan juga ada rahbah, yaitu harapan pada Allah agar apa yang telah berlaku itu konsekuensinya Allah Ta'ala hilangkan dari keburukan. Maka ikhwah sekalian, jemaah rahimani rahimakumullah, kita mulai dari ayat pertama. Kata Allah Azza wa Jalla, hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah telah datang kepadamu hadith al-ghashiyah, yaitu kisah atau cerita atau perbincangan tentang apa yang dinamakan al-ghashiyah. Sudah sampaikah berita kepadamu tentang al-ghashiyah, al-qiyamah, hari kiamat? Tafsirannya di Al-Mukhtasar, yaitu hal ataka ayyuhar rasul hadithul qiyamati allati taghsha an-nasa bi ahwaliha. Sudah datangkah padamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita hari kiamat, pembahasan hari kiamat, allati taghshan nasa bi ahwaliha, yang menutup manusia dengan kengeriannya. Al-qiyamah menutup manusia, taghshan nas bil ahwal, menutup. Jadi ghasya yaghsha, ini kan asal dari al-ghasya, dari ghasya yaghsha. Dan lafal ghasya ini yadullu ala taghtiyati syai'in bi syai', menunjukkan ditutupnya sesuatu dengan sesuatu. Nah, itu ghasya, menutup. Jadi hari kiamat itu banyak menutupi orang, menutupi banyak orang. Bagaimana sih perwujudan atau gambaran ketertutupan orang di hari kiamat dengan ahwal dan syada'id, yaitu dengan kondisi mengerikan dan masa-masa sulit di hari kiamat? Bagaimana? Maka jawabannya dari Allah, wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah, dan seterusnya. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu khashi'ah, tertunduk, terhina. Jadi wujuh, ya wujuh ini ada beberapa wajah. Ada golongan yang memiliki wajah namun tertunduk lesu, terhinakan. Maka kata ulama di kitab Al-Mukhtasar, fannasu fi yaumil qiyamati imma ashqiya'u wa imma su'ada. Manusia pada hari kiamat itu ada dua golongan, yang sengsara ataupun yang bahagia. Yang sengsara ataupun yang bahagia, ashqiya atau su'ada. Ashqiya yaitu yang sengsara, su'ada yang bahagia. Fa wujuhul ashqiya'i dhalilatun khadi'ah. Wajah-wajah orang yang sengsara dhalilah, tunduk, yaitu dhalil, hina. Khadi'ah yaitu tunduk. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu khashi'ah. Lihat di sini khashi'ah dengan istilah khusyu', khashi'ah. Lafal khashi'ah asal katanya khusyu'. Tapi khusyu' itu sebenarnya adalah ketertundukan hati. Ketertundukan hati. Nah, khusyu' jika dalam salat atau tadabbur dan semisalnya, maka ini konteksnya selalu positif. Namun khusyuk di hari kiamat ini dikontekskan oleh Allah Subhanahu wa taala negatif. Ya, khusyuk dikontekskan negatif di ayat ini. Ya. Pasti orang-orang ini enggak khusyuk di dunia, maka dia dikhusyukkan di hari akhir. Ya. Dan Allah taala nisbatkan kekhusyukan ini sifat untuk wajah-wajah. Wujuh khasyah, wajah-wajah itu tunduk lesu, tunduk terhina. Asal, kata para ulama, aslul khusyu' khusyu'ul qalb.
Asalnya kekhusyuan adalah kekhusyuan hati yang kemudian merambat pada anggota tubuh. Itulah khusyuk pada hakikatnya, yaitu ketertundukan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita lagi salat terutama, itulah khusyuk. Tapi di hari akhir Allah taala sifati wajah-wajah ini khasyi'ah. Ya, yaitu tunduk tapi dalam konteks negatif. Dalam konteks negatif. Dan nisbatan khasyi'ah, khusyuk di sini kepada wajah-wajah. Karena tampak pada wajah tersebut ketertundukan dan kehinaan. Ini menunjukkan bahwasanya wajah itu bisa menjadi objek penilaian manusia tentang keadaannya saat itu. Ya. Tentang keadaannya saat itu, menjadi objek penilaian manusia. Terutama dari sorot matanya. Karena khusyuk ini dominasinya di sorot mata. Ya, seperti tadi anak belanja di pasar Tanah Abang. Tadi siang pulang menjelang sore. Pulang naik gokar. Ya, setelah bawa barang-barang kemudian kita mulai kan biasalah Tanah Abang. Antum tahulah ya. Premannya atau orang yang japremnya suka nagih-nagih lah. Ya, ini kan gokar maka ya nungguin. Ya. Kita bawa barang, dia nawarin diri untuk ngebawain padahal kita nggak nyuruh, ya udahlah. Ya. Harus ngasih duit karena mereka nggak bakal tanpa pamrih ngangkat barang tanpa pamrih terus jazakallahu khairan gitu, nggak ada kayak gitu. Ya, nggak ada, yang ada dipelototin kita, dianggap bakhil. Padahal kita nggak nyuruh. Ya. Taib, ada satu ini joker yang dadakan ini, apa ya, joker apa namanya? Apalah namanya itu, yang bawain barang. Nah dia porter, joker kan badut, porter ya. Maka porter ini dia pokoknya bertugas apapun yang penting dapat duit gitu kan. Tak kasih 5.000, itu udah gede loh 5.000 itu. Ya. Itu gede tuh 5.000, cuman bawain plastik gitu doang, taruh di bagasi, udah ada 5.000. Udah. Tapi dengan itu dia juga masih memandang sopir gokar. Dia berharap dapat berapa ribu lagi gitu. Ya subhanallah. Cuman momentum kayak itu doang bisa 10.000 dapat, tapi alhamdulillah supir gokarnya nggak buka kaca dan tetap cuek. Kata supir gokarnya bilang itu tadi orang itu make apa? Ngobat. Kelihatan dari matanya. Ya, orang ngobat kelihatan dari matanya. Ya, dari sarafnya juga kan udah agak rusak ya, permanen karena ngobat. Nah, ini hukuman dari Allah sebenarnya. Bahkan orang yang suka mabuk juga gitu. Kadang kelihatan dari mudminul khamr, yaitu orang yang sering mabuk. Itu kelihatan dari wajahnya. Ya. Ana sebagaimana suka cerita ke antum di sini mungkin atau tempat lain. Kalau lewat kampung sawah apalagi Ahad malam nih, ya. Itu kadang ada biarawati, kadang ada orang Nasrani lewat itu. Kadang pakaian mereka sama seperti pakaian orang Betawi Muslim, karena mereka banyak yang Betawi juga. Tapi kelihatan gitu auranya non Muslimnya kelihatan, padahal nggak pakai salib. Nggak tahu, kelihatan aja ini orang nggak pernah wudu. Bahkan sebagian yang Muslim pun kadang kelihatan dari raut mukanya ini nggak pernah ke masjid. Ini bukan muka masjid, bahkan muka penitipan sendal masjid juga bukan. Makanya kita kadang gimana ya, mungkin mau suudzon tapi nggak boleh, tapi nggak suudzon kok kelihatannya kayak gitu. Kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan keburukan seseorang melalui suudzonnya orang gitu loh. Tapi benar itu ternyata. Ala kulli hal, wajah itu mendeskripsikan keadaan, kerap kali begitu. Ustadz yang ngajar pun antum kadang tahu, ini ustadz ini
Kita tahu kalau dia lagi capek kayak gimana wataknya gitu. Kalau dia lagi senang gimana wataknya. Kalau misal dia tahu habis kajian ada makanan, kita tahu wataknya gimana pas kajian. Nah, kadang-kadang gitu. Misalnya ustadznya lagi ngasih kajian gini, terus ternyata ada berapa tampah nasi kebul di situ. Pasti semangat ustadznya itu. Iya. Makanya ke sini tuh jarang agak kurang semangat karena nggak pernah ngeliat seperti itu di sini. Iya. Enggak, ini bukan sindiran, bukan. Enggak. Ini cuma ide aja, ini ide. Ya. Enggak, ini misal doang. Misalnya, itu kadang hal-hal seperti itu akan membuat sehingga wajah itu berubah. Maka di akhirat wajah itu akan tampak sangat kegusaran, keresahan, kebahagiaan. Dan yang paling inti yaitu sorot mata. Makanya kata Allah Azza wa Jalla surat Ibrahim. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kau sekali-kali menyangka bahwasanya Allah Ta'ala lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang zalim, melainkan Allah Ta'ala menunda hukuman mereka sampai hari ketika mata-mata itu betul-betul terbelalak. Jadi mata ini mengisahkan hatinya dan dia jendelanya dan dia translatornya. Yang kadang-kadang seseorang bisa berdusta dengan lisan namun dia tidak bisa berdusta dengan pandangan matanya. Maka wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Wajah-wajah ketika itu khusyuk, tunduk. Tunduk di sini dimulai dari mata yang menunjukkan kehinaan dirinya. Menunjukkan dia tidak mampu lagi melakukan apa-apa, tidak mampu lagi mengelak, dan itulah keadaan orang-orang mujrimin. Orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Taib. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, amilatun nasibah. Karena bekerja keras lagi kepayahan. Amilatun nasibah. Amilah nasibah. Bekerja keras karena kepayahan, dan kata para ulama dalam kitab Al-Mukhtasar yaitu mut'ibah mujhidah bisalasil allati tushabu biha wal aghlal allati tughallu biha. Tafsirannya bekerja keras ini, letih di sini, payah di sini, yaitu amilatun nasibah, pemilik wajah ini itu udah kepayahan karena dirantai dia. Namanya orang menuju neraka itu akan dirantai. Khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh, thumma fi silsilatin dzar'uha 70 dzira'an taslukuh. Orang-orang yang kufur pada Allah, kata Allah apa? Di akhirat nanti, khudhuh, ambil dia. Faghulluh, ikat dia. Thumma al-jahima salluh, kemudian panggang dia di neraka jahim. Thumma fi silsilatin dzar'uha 70 dzira'an faslukuh. Ya, kemudian dia diikat dengan silsilah. Ya, silsilah itu rantai-rantai yang mungkin panjangnya 70 dhira'. Ya, atau diikat dengan rantai-rantai yang mungkin satu rantai itu panjangnya 70 hasta. Gimana itu? Allah alam nanti. Nauzubillah min dzalik. Maka capek, orang-orang penghuni neraka itu capek karena diikat dan dibelenggu. Ya. Amilatun nasibah, maka ini capek orang-orang ini. Jadi nasib, atau sebagian ulama mereka menafsirkan nasibah ta'malu ma tat'abu bih. Yaitu orang-orang ini yang penghuni neraka, calon penghuni neraka ini di akhirat ini, itu memang orang-orang yang capek melakukan hal-hal yang meletihkan di dunia ini. Capek melakukan hal yang meletihkan di dunia ini. Tapi kebanyakan dari ahli tafsir menafsirkan amilatun nasibah, keletihan ini adalah keletihan di hari kiamat. Kebanyakan ahli tafsir itu menafsirkan keletihan hari kiamat. Itu adalah tafsiran jumhur, kebanyakan ahli tafsir. Ya. Namun ada juga pendapat lainnya. Ya. Yani yakunu dzalika fid dunya, bahwa saya keletihan amilatun nasibah, jiwa-jiwa yang letih
bekerja ini yaitu bekerja di dunia. Ini yang dipilih oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dan juga sebelumnya Ibnu Abbas dalam salah satu riwayat tentangnya, dan juga Sa'id bin Jubair dan lainnya dari para ulama salaf. Ya. Al-Qurtubi mengatakan, "Amilatun nasibatun fahadha fid dunya li'anna al-akhirata laysat darul amal." Al-Qurtubi menjelaskan, saya memilih pendapat bahwasanya amilatun nasibah itu orang ini beramal dengan payah tapi masuk neraka nantinya gitu loh. Berbuat, berlaku, berjuang dengan payah tapi masuk neraka. Berjuangnya beramal di dunia. Kenapa? Karena akhirat itu tidak ada amalan. Maka lafal amilatun nasibah, kata beliau lebih cocok apa? Lebih cocok amal di sini di dunia, menunjukkan orang-orang ini di dunia itu apa? Dia capek bekerja dan di akhirat justru tertunduk terhina. Ini orang gak enak di dua alam ini. Di alam dunia dia capek, di alam akhirat dia terhinakan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka Al-Biqai rahimahullah dalam tafsir beliau kitab Nazmud Durar mengatakan, wa yajuzu an yurada biha alladzina ta'ibu wa nasabu fid dunya ajsamahum wa hum ala ghairi dinil Islam. Bisa aja maksud dari amilatun nasibah itu adalah orang-orang yang meletihkan dan menyakiti jasad mereka di dunia, yaitu dengan banyak bekerja. Ya. Jadi meletihkan tubuhnya dalam keadaan mereka tidak di atas agama Islam, kafir. Iya, kafir. Lah kalau kita lihat orang-orang yang kufur pada Allah, banyak dari mereka yang di dunia itu letih dengan pekerjaan. Nyari duit susah payah, banting tulang, banting yang lainnya, dan seterusnya. Ya subhanallah. Ya. Dan gak kaya-kaya pula. Di akhirat kalau dia mati dalam keadaan kafir, wujuhu yawmain khasyi'ah. Wajah mereka tertunduk hina. Di dunia mereka diperbudak oleh pekerjaan dan dunia. Ya. Maka orang beriman itu memang profesional dalam bekerja, tapi enggak meletihkan dirinya untuk dunia. Ya, jadi tafsiran ini tafsiran ada baiknya juga. Namun sebagian dari atau sebagian ulama lain punya rincian tafsiran lain, di antara As-Sam'ani rahimahullah dalam tafsirnya. Amilatun nasibah maknanya adalah yaitu jiwa ini, orang ini amilat fid dunya li ghairillah fanasibat wa ta'ibat fil akhirati bi'adzabillah. Ini tafsiran yang sangat bagus. Amilah nasibah. Di dunia dia amilah, di akhirat dia nasibah. Apa maknanya? Yaitu di dunia dia beramal, tapi di akhirat malah dia letih. Loh, bukannya amalan itu malah justru mempermudah kita untuk akhirat kan ya? Tapi kenapa amilah nasibah? Karena dia amilat fid dunya li ghairillah. Dia di dunia beramal untuk selain Allah, bukan untuk Allah dia beramal. Mungkin dia melakukan amalan yang zahirnya saleh, tapi tidak ikhlas. Maka fanasibat wa ta'ibat fil akhirati bi'adzabillah, maka dia akan letih, lelah di akhirat nanti karena azab Allah menimpanya. Oke, seseorang ada kalanya melakukan amal saleh yang meletihkan, dan memang dia rutin letih, tapi lebih letih lagi dia itu sebenarnya apa? Sebenarnya dia tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu meletihkan, jemaah. Tidak ikhlas itu meletihkan, bikin capek. Hal-hal yang bukan karena Allah itu meletihkan semua sebenarnya, capek. Dan hal-hal yang karena Allah, segala keletihannya itu ada ganjarannya insyaallah. Karena segala yang tentang Allah atau untuk Allah itu tidak pernah kecil di sisi Allah. Adapun segala yang tentang selain Allah, maka ya segitu-gitu aja, capek. Maka orang yang di dunia itu beramal karena riya,
dia akan letih dengan amalnya di dunia dan dia akan letih di akhirat dengan azab. Dan dia tidak dapat apapun kecuali azab. Nauzubillah min dzalik. Maka ini tafsiran untuk amilatun nasibah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, tasla naran hamiyah. Maka mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Saliya yasla, yaitu masuk dalam keadaan terancam atau masuk dalam keadaan terbakar itu. Ya, dukhul atau tasla naran hamiyah itu yadkhuluna naran mutawaqqidah, yaitu masuk dalam keadaan terpanggang. Maka dalam ayat keempat tafsirannya kata para ulama, tadkhulu tilkal wujuhu naran haratan tuqasi harraha. Akan masuk wajah-wajah itu orang-orang itu ke api neraka yang panasnya itu sangat teramat panas. Sangat teramat panas. Ya, tasla naran hamiyah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka lihat di sini setelah disifati wajahnya tertunduk hina, beramal di dunia tapi akan letih di akhirat, maka mulai kemudian diberikan deskripsi janji buruk untuk mereka, yaitu masuk neraka. Kemudian nanti akan disebut minumannya apa, kemudian akan disebut makanannya apa, dan bagaimana karakter makanan itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu sampai situ insyaallah kita sampai ayat 7. Tasla naran hamiyah. Maka akan masuk ke nar hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala, api yang sangat panas hamiyah. Nah, faedah dari ayat tasla naran hamiyah, yang mana ini untuk orang kafir sebenarnya. Untuk orang kafir. Tasla naran hamiyah ini untuk orang kafir. Masuki api yang sangat panas neraka. Jadi sali yasla itu masuk dengan ada sisi keterpanggangan, benar-benar kena dengan apinya atau masuk ke dalam apinya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka ini untuk orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah hindarkan kita dari hal-hal seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Tasla naran hamiyah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, tusqa min 'ainin aniyah. Yaitu diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Ya. Tusqa min 'ainin aniyah. Suqya yusqa, itu artinya diberi minum. Tapi min 'ainin, 'ain artinya apa? Mata air. Dan aniyah panas, sangat panas. Orang udah kehausan, dikasih air sangat panas. Tusqa min 'ainin syadidati hararatil ma'. Diberi minum dari mata air yang sangat-sangat panas airnya. Gimana itu rasanya? Tusqa min 'ainin aniyah. Masuk neraka, kehausan, dikasih minum beneran, tapi minumnya seperti itu. Ya. Jadi aniyah maknanya balighatul hararah, qad intaha ghalayanuha. Aniyah itu adalah sifat panas yang maksimal. Panas yang maksimal, qad intaha ghalayanuha. Yang ini loh, apa? Ghalayan itu apa kalau air mendidih? Mendidih. Mendidihnya udah selesai. Kita kan masak air nih. Makin lama makin panas. Udah panas mendidih tuh. Ini saking panasnya sampai mendidih aja mungkin udah enggak mendidih lagi, saking udah panasnya pol, enggak tahu tuh air model apa. Ya kalau kita enggak gitu, kan mendidih terus, makin panas mendidih terus, tapi ini udah saking buih aja udah enggak mau lagi di situ gitu loh. Na'udzubillah min dzalik. Tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah. Kemudian kata Allah, masih tusqa min 'ainin aniyah. Ya. Ketika Allah Ta'ala sebutkan tempat kembalinya orang-orang seperti ini, Allah Ta'ala sebutkan syarab, yaitu minuman mereka. Dan
dikatakan bahwa ketika panasnya sudah luar biasa, maka lamma kana man fil harri ahwaja syai'in ila ma yubarrid batinah qala tusqa min 'ainin aniyah. Ketika panasnya luar biasa gitu kan, dalam keadaan di neraka, na'udzubillah min dzalik, itu kan sangat butuh kepada hal yang mendinginkannya, mendinginkan dirinya, mendinginkan isi jasadnya, tapi malah justru dikasih minuman yusqawna min atau tusqa min 'ainin aniyah, malah justru makin ditambah ekstrim. Jadi azab neraka ini kontrasnya nikmat surga. Azab neraka makin lama makin sakit, makin perih, makin buruk. Nikmat surga makin lama makin baik, makin indah. Itu bedanya. Terus qamin 'ainin aniyah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Tidak ada makanan bagi mereka selain dari dhari', pohon yang berduri. Itu laisa lahum ta'amun yataghadzawna bihi ghala min akhbathi at-ta'am wa antanihi min nabatin yusamma asy-syibriq idza yabisa sara masmuman. Tidak ada bagi mereka makanan yang bisa memberikan gizi pada mereka dengannya kecuali sejiji makanan dan sebusuk-busuk makanan dari tumbuhan yang namanya syibriq. Nama tumbuhannya syibriq, nanti di neraka. Idza yabisa sara masmuman, yang mana makan tumbuhan namanya syibriq ini kalau dia itu kering maka jadi beracun. Ya. Kalau tanaman neraka ini kering maka menjadi racun. Syibriq disebutkan oleh sebagian ulama namanya syibriq. Tafsiran lainnya laisa lahum ta'amun illa syajarun yabisun dzu syauk. Mereka tidak dapat makanan kecuali berupa tumbuhan atau pohon yang kering dan memiliki duri-duri. Dan duri itu memberikan racun. Gimana Pak rasanya? Na'udzubillah min dzalik. Keantup ketusuk duri atau paku atau yang tajam dan ada racunnya. Ya. Ada bisanya gitu loh. Kaif. Sangat gak enak jemaah, apalagi kalau itu makanan ketika dimakan kan tersedak karena dia duri-duri. Kena tuh banyak tuh, dan setiap dari tojosan duri itu ada sum, yaitu ada racunnya, ada bisanya. Tambah gak enak jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini dhari'. Ini azab yang luar biasa. Maka setelah tadi sebutkan minuman, inilah makanannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kemudian Allah sifati atau sebelumnya ada pembahasan yang disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Ya. Ini kan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak dapat makanan mereka kecuali dari dhari'. Ya. Yaitu berupa tumbuhan seperti itu. Maka mungkin ada pertanyaan, kaifa yujadun nabatu finnar? Bagaimana mungkin ada tumbuhan di neraka? Gitu loh. Kok bisa bertahan? Ya kalau kita lihat kan misalnya hutan kebakaran, ya udahlah habis tumbuhan-tumbuhannya. Bahkan ada di suatu tempat mana ya, Kalimantan atau mana gitu. Pokoknya hutan kebakaran. Sekian hektar, maka setelah semua udah selesai itu kebakaran, ya udah semua tumbuhan itu udah gosong semua. Dan kemudian bangkai-bangkai ular yang telah gosong itu banyak ternyata gede-gede di situ. Itu ada videonya berapa tahun yang lalu. Artinya kalau apa-apa udah kebakar ya udah selesai gitu loh. Nah sekarang makanannya apa? Tumbuhan dari yang tumbuh di neraka. Maka kok bisa gitu kan? Maka Ar-Razi menjawab, lima la yajuz an yuqal inna nabata
Yujad finnar, kenapa nggak boleh kita katakan bahwa saya di neraka ada tumbuhan? Why not gitu loh. Maka jawaban lainnya dari bahasa Indonesia An-Najat teman. Badan manusia itu aja tetap membakar di neraka. Padahal ada daging dan darah. Lebih cepat mana Pak? Antum membakar daging darah atau membakar pohon? Daging sama darah. Antum bakar pohon lama lah. Ini daging dan darah, gampang dibakar, cepat. Ya, dan manusia kafir yang ada di neraka itu abadal abad, tetap eksis sampai selamanya karena diperbaharui terus. Begitu juga dengan pohon. Begitu juga dengan salasil an-nar wa aghlalaha, yaitu rantai-rantai dan cambuk-cambuk yang ada di neraka itu abadi, ada terus. Dan tempat tinggal di situnya, dan juga wa aqaribiha, yaitu kalajengking yang ada di neraka. Begitu juga dengan hayati, yaitu ular yang ada di neraka. Maka binatang-binatang neraka itu rata-rata memang binatang-binatang yang menyeramkan atau jelek. Kalau binatang-binatang yang lucu, imut itu nggak di neraka biasa. Hamster nggak ada itu. Yang di sini disebutkan apa? Akrab, hayyah. Akrab itu kalajengking. Ya. Hayyah ular. Walaupun ular emang kulitnya banyak yang cantik, yang bagus, tapi kan coba lihat palanya, nggak ada yang tampan, nggak ada yang lucu kalau. Ya. Nah, kemudian disebutkan orang Khawarij itu qilabun nar, anjing-anjing neraka. Ya. Nggak ada binatang-binatang yang asik lah gitu, nggak ada. Taib, semua itu ular yang ada di neraka kebakar nggak? Harusnya kan kebakar gitu, tapi ya tetap ada eksis. Kenapa pohon nggak kan gitu? Ya, jadi neraka itu nggak bisa dilogikakan dengan bagaimana di dunia ini. Taib. Dan makanan penghuni neraka ini kan macam-macam. Ada juga ini dhari', ada juga dalam ayat lain ghislin, ada juga ayat lain zakum, syajarat az-zakum. Banyak, beda-beda. Dan itu yang disebutkan Al-Quran. Gak tahu di neraka ada berapa lagi, wallahu alam. Tetapi pasti gak ada yang enak makanan di neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Subhanallah. Nah, dhari' ini yaitu pohon yang berduri, makanan itu disifati oleh Allah Ta'ala la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan, tidak menggemukkan, wala yughni min ju', dan tidak mengenyangkan lapar, tidak menghilangkan lapar. Ya iya, pasti la yusminu wa la yughni min ju'. Misal tidak diberikan keterangan ini, kita pun pasti tahu bahwasanya pohon yang berduri itu tidak mungkin menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala kabarkan dan tambahkan lafal ini, la yusminu wa la yughni min ju', untuk menekankan hadirnya siksaan ini. Ya, supaya tergambar betul-betul bahwasanya ini makanan yang betul-betul enggak ada rasa enaknya sama sekali dan tidak membuat kita kenyang sama sekali. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dikatakan oleh para ulama, begitu pula dikiaskan oleh para ulama. Ya, di sini disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Qayyim, memberikan faedah yang sangat bagus berkaitan dengan ayat ini di kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah. Itu kitab Ijtima' al-Juyush, kitab membantah ahlul kalam. Ya, membantah ahlul kalam. Itu orang-orang yang mereka menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis itu pakai teologi kalam atau pakai filsafat atau semisalnya. Tidak pakai perkataan salafus saleh atau para ulama. Dan orang-orang yang berkecimpung di ilmu-ilmu batil, atau orang yang terlalu mendewakan ilmu mantik gitu loh. Ya. Pak antum kalau misalnya belajar ilmu tafsir atau ilmu agama,
tapi pakai bahasa-bahasa ilmu kalam, filsafat atau mantik, antum nggak dapat faedah. Hanya dengar lafal-lafal asing yang seolah-olah pintar orang-orang padahal kosong. Nah, Ibnu Qayyim kemudian mengatakan tentang ayat ini, penghuni neraka tidak berdapat makanan kecuali pohon yang berduri dan tidak mengenyangkan dan tidak membuat hilang lapar. Maka munasabahnya adalah fi anna uluma ahli al-batil wa a'malahum allati kanat li ghairi Allah ta'ala sayyaraha Allah ta'ala hamiman saqahum iyahu. Bahwasanya ilmu-ilmunya orang sesat atau amalan-amalan yang bukan karena Allah, ilmu-ilmu orang menyimpang dan amalan-amalan yang bukan karena Allah, maka Allah akan jadikan itu siraman panas untuk orang itu sendiri. Ya, seperti makanan yang terbuat dari pohon berduri, ilmu itu. Dari segi airnya panas, dari segi makanannya sakit, tidak mengenyangkan, tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan. Oke. Antum lihat jemaah. Kita misal belajar ilmu agama melalui jalur filsafat. Ini filsafat sebenarnya cabangnya banyak banget ya. Yang ana maksud ini filsafat tentang metafisik berkaitan dengan akidah atau tafsir Al-Quran. Ya, ada beberapa channel di YouTube yang mengkaji itu. So, lihat sebenarnya mungkin ada kaitan dengan politik deh. Antum mungkin tahu Pak, ya mungkin teman-teman yang bapak-bapak yang suka bicara politik atau dengar masalah politik. Mungkin ada dosen besar yang tentang filsafat itu paling pakar. Cara bicaranya Masya Allah. Nggak ada orang bisa menang sama dia. Kecuali menang adu fisik mungkin dihajar bisa. Cuman cara kalau ngomong dia selalu bisa. Bahkan di pengadilan pun hakim, asisten hakim itu saksi itu bisa dibantah oleh dia dengan premis-premis logika. Karena dia guru besar filsafat, pakar filsafat juga. Tapi kalau antum lihat ya, dan ini bukan muslim. Ini bukan muslim. Tapi kalau antum lihat secara detail, ini orang ini nggak ada juntrungannya gitu loh. Nggak ada habisnya. Ilmu dan retorikanya itu tidak mengenyangkan antum dan tidak menggemukkan ilmu antum. Nonsense akan itu. Walaupun digandrungi oleh Gen Z zaman sekarang. Ini bapaknya Gen Z zaman sekarang nih. Iya. Bapaknya Gen Z zaman sekarang. Tapi orang-orang dewasa yang ngerti, ini orang ngomong doang. Retorikanya berputar sana sini, tapi la yusmin ilmu seperti ini enggak bakal menyenangkan, beneran. Nonsense. Makanya kita azan dulu biar kita dengar kalam yang lebih afdal daripada itu. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa huwa tilka al-ulum wal a'malul batilatu allati kanat fid dunya. Itu adalah ilmu-ilmu yang batil dan amalan-amalan yang batil yang ada di dunia. Kadzalika la tusminu wa la tughni min ju'. Ilmu-ilmu yang batil itu tidak akan mengenyangkan antum, tidak akan menggemukkan antum. Iya. Kehausan yang terus-menerus. Ya. Begitu juga amalan yang bukan karena Allah. Kehausan yang terus-menerus. Maka ini Ibnu Qayyim Masya Allah memiliki pemikiran yang sangat cerdas. Bisa mengambil ibrah yang terselubung atau tersembunyi di kedalaman ayat ini. Dan dikiaskan dengannya ilmu yang menyimpang. Juga amalan yang tidak karena Allah. Dan betul. Seseorang ketika dia mempelajari ilmu yang sebenarnya tidak bermanfaat buat dia. Kehausan yang tidak bisa ditawar. Dan azab sesungguhnya yang disangka nikmat.
Dan kita mendengar orang-orang yang retorikanya itu tinggi sekali dengan alasan ini karena inilah filsafat. Antum dapat omongannya nonsens. Karena dia akan menabrak omongannya sendiri 1 jam kemudian, bahkan berapa menit kemudian. Lagaknya ilmiah. Padahal dia punya data apapun selain asumsi. Keraguan demi keraguan dan membuat orang lain ragu. Tapi seolah-olah yakin dan meyakinkan. Ini rata-rata guru besar Gen Z zaman sekarang tuh omon-omon. Ya. Gak ada manfaatnya. Ya. Kalau dipikir-pikir, nggak ada manfaatnya, hanya sensasi doang. Kehausan demi kehausan, terus what's the point? Apa ujungnya? Juntrungannya apa? Habis, nggak ada apa-apa. Kelas. Tapi coba ilmu syar'i yang berdasarkan dari Al-Quran Sunnah atau pemahaman para ulama, ada nilai, ada value. Ya mungkin bagi orang-orang seperti itu, ini nggak ada nilainya, tapi enggak. Kita lihat, cari ridha Allah Azza wa Jalla. Kemudian amalan yang batil, baik karena bid'ahnya atau karena tidak karena Allah, terutama ini karena tidak karena Allah, syirik. Ketahuilah kesyirikan itu kadang adiktif dan mengkhianati logika manusia. Tidak memberikan penawaran terhadap asingnya penasaran atau asinnya penasaran. Nggak bakal tertawar, nggak bakal jadi air yang membuat kita tidak kehausan lagi. Orang yang biasa riya, pasti dia kesulitan ikhlas. Orang yang biasa riya, dia kesulitan ikhlas, yang kadang-kadang dia merasa sudah ikhlas. Namun enggak bisa kehausan itu ditawar. Akan selalu dia riya, selalu butuh pujian, selalu butuh validasi. Itu sekarang banyak orang seperti itu. Mau muda, mau tua, apalagi muda-muda tuh. Berkiblat pada konten-konten kreator. Baik konten sedekah lah, konten inilah, konten itulah, prank lah, atau dan seterusnya. Kan cuma cari perhatian semua itu. Ya memang cari duit sebenarnya. Tapi kan dibalik perhatian kan ada duit. Semua itu bukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka ini tidak akan mengenyangkan. Begitu. Begitu juga kalau misalnya kita mengikuti dakwah-dakwah trendy. Bukan karena Allah. Tapi karena tren. Pendalaman hati itu enggak ada. Yang ada hanya ngumpul sama hobi, ya moge-mogean gitu. Dan ya itu aksesoris yang itu bukan esensi ilmu dan bukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yusmin wa la yughni min ju'. Enggak bakal membuat kita gemuk, sehat gitu. Enggak bakal maksudnya dari segi ilmu dan enggak bakal mengenyangkan kita dari segi ilmu. Pulang-pulang dunia dan cerita yang didapat. Terus cerita ke istri, dia ketemu dengan fulan. Itu motornya ini motornya itu. Tadi kata Ustadz apa? Iya, Ustadz tadi apa ya temanya ya? Nah, tema aja sampai nyontek. Tapi giliran motor teman, gosip fulan, itu dapat. Ini berarti gak ada manfaatnya ini. Capek-capek gak ada manfaatnya. La yusmin wa la yughni min ju'. Maka ini yang dibutuhkan oleh orang-orang zaman sekarang adalah ilmu yang memang benar dengan cara yang benar dan amal yang benar dengan cara yang benar, ikhlas. Yang banyak dari orang-orang sekarang banyak kehilangan ini dua nih. Ilmunya enggak benar, amalnya juga salah sasaran. Karena pengaruh apa? Pengaruh media sosial, internet. Ya, nuntut ilmu ya. Tapi ya sebatas baca atau udah selesai. Enggak.
Nggak masuk ke hati ilmunya. Nggak masuk ke hati. Ya. Amalan juga gitu. Hanya simbolis doang, nggak masuk ke hati. Makanya nggak meningkat, nggak ada peningkatan, nggak ada pendalaman. Ketika berilmu nggak mendalam, karena dia ilmunya cuma cari di Google, nggak punya hafalan ini, nggak punya pendalaman ini, nggak ada. Atau cari di ChatGPT, ya, cari melalui AI, dengan mudahnya gitu. Jelaskan begini, jelaskan begitu. Tuh Gen Z tuh banyak kayak gitu tuh. Ya. Nah kemudian malas baca buku, malas baca kitab, kekajian malas, gak mau, udah. Akhirnya ini yang terjadi. Antum lihat pengetahuan itu banyak, wawasan itu luas, tapi nggak sampai ke sini. Cuman kulit jeruk doang yang diambil, jeruknya nggak dinikmati. Akan kita temukan banyak orang yang punya pengetahuan, punya ilmu ini, ilmu itu, dan kita melihat dia itu bukan siapa-siapa dalam ilmu ini. Karena nggak mengamalkan, nggak mendalami, nggak sampai qalbunya, dan ketika menjabarkan pun kita tahu bahwa dia hanya menyentuh kulitnya saja. Ya, sama. Ilmu tentang wajibnya sholat atau fadilah sholat berjamaah, ilmunya sama seperti ilmu kita mengenal ibu kota Norwegia adalah Oslo. Udah selesai. Coba antum sekarang ibu kota Norwegia apa? Oslo. Selesai. Bisa jabarkan lebih dalam? Ya udah gitu aja. Ada faedahnya gak deh? Ya udah, yang penting saya tahu. Sholat itu wajib nggak? Iya. Ibu kota Norwegia Oslo. Udah. Semua ini sudah ada di internet. Udah. Ya. Di antara efek nggak mau ke majelis taklim, nggak mau berjuang untuk berilmu, ya seperti ini. Udah dimudahkan. Ngapain saya ke majelis taklim? Wong saya duduk di rumah nonton streaming atau mungkin cukup Google aja, saya tahu kok arti ayat ini. Ngapain tafsir surat Al-Ghasyiyah jauh-jauh? Saya bisa kok baca aja langsung. Bisa lebih bagus daripada ustadznya bahkan. Ya bahkan bisa voice, bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Inggris. Ya cuma bahasa Jawa sama Sunda nggak bisa. Nah, lebih pintar dari ustadznya. Karena ilmu ini ada beberapa value yang tidak termaktub dalam tulisan. Value berupa antum datang ke majelis ada value tersendiri. Antum menunggu ustadz, antum beradab di majelis. Value-value itu yang tidak bisa didapat melalui layar-layar seperti ini. Ya, dan ilmu itu tidak hanya termaktub di tulisan, terucap di lisan saja. Tapi ilmu itu perlu manhaj, perlu tata cara, perlu perjuangan, perlu niatan. Yang kalau kita komplitkan semua dari kebutuhan-kebutuhan ilmu ini, maka insya Allah masuk itu ilmu. Tapi kalau cuma kulit doang, nggak bakal mengenyangkan. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya, amalan yang soleh juga begitu. Kalau cuma karena dunia atau pujian, itu nggak bakal ada nikmatnya, nggak ada nikmat. Makanya antum lihat youtuber yang beramal sedekah ini itu diliput sana, itu akan ada endingnya, nggak bakal puas itu orang. Ya. Kalau misalnya likersnya itu berkurang, komentator berkurang, pasti agak down dia. Sehingga cari cara untuk bagaimana memperbanyak viewers lagi. Ini kan bukan karena Allah. Dakwah pun begitu jemaah. Dai pun begitu. Gak boleh dai itu demi caper sama manusia, bikin konten ini, bikin reels ini, bikin reels itu supaya makin banyak viewersnya. Bukan karena pengen dakwahnya itu betul-betul disimak. Tapi memang karena pengen aja banyak pengikut. Allah lebih tahu tentang hati seorang da'i. Allah lebih tahu. Kita nggak menyebut siapapun namanya. Tapi ini kok indikasi makin belakangan, makin kemari, makin banyak da'i-da'i konten kreator. Siapa dia? Tuh Ustaz Hasan, buktinya ada kamera tuh. Ana dong berarti. Mudah-mudahan bukan ana. Ini juga termasuk konten kreator. Tapi kan bukan ana. Tuh kameramen ana. Berarti yang salah dia.
Iya ya. Kalau ini kan kita bukan bikin video short video jemaah. Short video, reels itu bagus, ada bagusnya juga. Ada baiknya lah, ada kebaikan, sisi baiknya ada. Kalau kita kan selama ini live sama kajian full. Udah berapa lama nggak pernah kita bikin video yang pendek. Padahal itu yang bikin laris di marketing penampakan wajah dai itu cepet itu. Anak-anak sekarang suka karena mereka sukanya lihat reels itu nanti muka Ustadz Hasan, muka Ustadz Hasan, muka Ustadz. Itu bisa banyak itu viewersnya, makin banyak makin terkenal. Walaupun isinya cuman jualan kasur atau apa mungkin. Atau Ustadz lagi melewek atau lagi apa, lagi on unboxing apa gitu. Atau lagi memperkenalkan motor barunya. Atau lagi testing makanan kemudian menilai. Ini Ustadz apa chef? Ya. Hal-hal seperti ini. Muruah dakwah berkurang demi apa? Konten. Ini biasanya dai-dai yang punya tim baru hijrah, belum kenal manhaj, belum banyak belajar, tapi pengen berdakwah mungkin, tapi dengan cara mereka. Akhirnya ustadznya disetir. Dan itu ustadznya polos lagi. Ya, entah gak tahu polos benar atau enggak. Maka kalau misalnya seperti ini, nanti tujuannya apa? Yaitu untuk menarik massa. Siapa yang paling banyak nanti dapat? Gen Z lagi. Makanya banyak viewers itu Gen Z tuh paling suka tuh lihat yang kayak gitu. Tapi kajian di atas 20 menit, aduh, ngantuk. Nggak kuat. Yang kuat tuh bapak-bapak. Ya. Ngaji 1 jam kuat karena tidur. Gitu, bapak-bapak. Iya, kuat. Bapak-bapak tuh. Ya. Begitu. Nah, maka coba kita sekarang di zaman kita butuh khusyuk. Zaman kita butuh khusyuk, kita butuh sungguh-sungguh supaya amal itu mengenyangkan dan menawarkan, bukan amal yang ya lewat gitu aja tapi melakukan lagi tapi nggak ada artinya, melakukan lagi nggak ada artinya, karena bukan karena Allah Azza wa Jalla, tapi karena viewers, karena cari perhatian orang, karena harus dikomentarin banyak, karena pengen followernya banyak. Ini kan bukan karena Allah lama-lama. Awalnya mungkin pengen sayap dakwahnya meluas. Tapi karena kebanyakan fokus dan konsentrasi di perluasan tersebut, emang setan tinggal diam gitu. Bakal ngebisikin supaya berubah. Sama kayak dulu di zaman Nabi Nuh. Orang nyembah berhala itu emang langsung menyembah berhala gitu. Enggak, di awal dari apa? Cintailah orang-orang saleh itu, setelah wafat mereka dibisikin lagi, kemudian bikin gambar dan patung. Awalnya enggak disembah. Tapi fokus di cintanya itu, padahal cinta ke Allah paling awal. Fokus di situ, lama-lama akhirnya justru nyembah, minta sama mayit. Emang dikira setan diam? Enggak diam. Akan bisikan seterusnya. Ya, kita mungkin cukup sampai sini insyaallah. Jadi ayat 1 sampai 7 untuk hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukup karena udah waktunya qomat sepertinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tolong suruh Bapak itu wudu lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.